Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Randy Pradana Rinaldi dari Sekolah Teknik Teknologi Perminyakan STT Migas Balikpapan tahun 2022, Prodi Teknik Perminyakan, ingin mempresentasikan tentang kapasitansi dieelektrik, yaitu mata kuliah Fisika Dasar 2. Oke, kita langsung masuk saja kepada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar nilai dari konstanta dieelektrik kertas karton. Penelitian dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali dengan variasi ketebalan kertas karton dan tegangan. Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, serta menggunakan desain alat bahan. Pada penelitian ini menggunakan dua analisis, yaitu analisis relatif dan juga analisis regresi sederhana. Berdasarkan analisis diperoleh dari hasil penelitian dengan variasi ketebalan dan tegangan diperoleh konstanta dieelektrik rata-rata suatu kertas karton sebesar 3,60 dengan deviasi sebesar 0,09 sehingga diperoleh 3,60 kurang lebih 0,09. Pada kegiatan penelitian ini dapat kesalahan relatif sebesar 2,52% dan ketelitiannya sebesar 97,48%. Mohon maaf. Berdasarkan grafik regresi diperoleh besar R sama dengan 0,9991. Hal ini nilai itu berada pada interval 0,80 lebih kecil sama dengan R lebih kecil dari angka 1. Mohon maaf, dari 1. Maka R dalam tingkat hubungan sangat kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa besar konstanta dieelektrik sebesar 3,60 dengan batas ketidakpastian kurang lebih 0,09. Dengan kata kunci, keping sejajar ke kertas karton konstanta dieelektrik bahan. Sebagai latar belakang, bahan dieelektrik sangat penting dalam pembuatan kapasitor, terutama kapasitor keping sejajar. Tapi selama ini bahan dieelektrik hanya sebatas plastik, celah udara, transformator, mika, gelas, porselin, karet. Padahal dalam dunia ini masih banyak bahan yang berguna sebagai bahan dieelektrik, di mana bahan tersebut lebih mudah didapatkan dan familiar dalam kehidupan sehari-hari. Serta seperti kertas karton, memang tergolong kertas, tetapi secara fisik kertas ini bertekstur seperti lebih padat dan tebal. Kemungkinan kertas karton memiliki konstanta dieelektrik yang berbeda dengan kertas pada umumnya yang memiliki konstanta dieelektrik sebesar 3,5. Penelitian ini bertujuan untuk mencari besar konstanta dieelektrik pada bahan kertas karton. Kapasitor ini juga bisa disebut kapasitor keping sejajar, yaitu dua keping alat yang terdiri dari dua buah konduktor yang terpisah oleh suatu isolator atau zat dieelektrik, menurut Frederick tahun 1994. Kita langsung saja masuk ke tujuan penelitian. Pertama adalah kita bagaimana memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Kemudian ada mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besar kapasitansi. Kemudian yang terakhir mengamati pengaruh bahan dieelektrik terhadap besar kapasitansi. Lanjut ke pokok permasalahan, bagaimana kita dapat memahami prinsip kerja kapasitor dengan dua plat sejajar. Lalu yang kedua ada bagaimana cara mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besar kapasitansinya. Kemudian terakhir bagaimana mengamati cara pengaruh bahan dieelektrik terhadap besarnya suatu kapasitansi. Oke, kita lanjut kepada dasar teori. Kapasitor ini juga disebut kapasitor keping sejajar, yaitu dua keping alat yang terdiri dari sebuah konduktor yang dipasang oleh suatu isolator atau zat dieelektrik seperti kita jelaskan tadi sebelumnya di pendahuluan menurut Frederick tahun 1994. Untuk Q dan V itu sama. Jika ada dieelektrik, maka hubungan dari C sama dengan atau diperoleh bahwa bertambah besarnya jika sebuah dieelektrik ditempatkan pada plat-plat kapasitor. Perbandingan kapasitansi dengan dieelektrik terhadap kapasitas tanpa dieelektrik dinamakan konstanta dieelektrik K dari bahan tersebut menurut Halliday dan Resnick tahun 2000. Konstanta dieelektrik merupakan perbandingan energi listrik dan yang tersimpan pada bahan tersebut jika diberi sebuah potensial relatif pada vakum atau ruang hampa yang bisa kita kenal sehari-hari. Konstanta dieelektrik dilambangkan dengan huruf Yunani yaitu sigma R atau kadang-kadang K atau
K besar atau menjadi DK. Mohon maaf jika saya salah, mohon dikoreksi. Kebanyakan kapasitor mempunyai material non konduksi atau dielektrik di antara plat-plat konduksinya. Penempatan sebuah dieelektrik pada di antara plat-plat sebuah kapasitor mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, dieelektrik itu menyelesaikan permasalahan mekanik yang mempertahankan dua lembar logam besar terpisah dalam jarak yang sangat kecil tanpa ada sentuhan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, ada penggunaan dieelektrik yang menambah selisih potensial maksimum yang mungkin di antara plat-plat kapasitor. Setiap material pengisolasi bisa dipengaruhi oleh sebuah medan listrik yang cukup besar, akan mengalami kerusakan dieelektrik atau dielectric breakdown yang mungkin sebagai bahasa ilmiahnya, yakni ionisasi parsial yang kemungkinan konduksi itu melalui elektrik itu. Kemudian ada banyak material dieelektrik yang dapat mentolerir medan listrik yang lebih kuat tanpa kerusakan lebih daripada yang dapat ditolerir udara. Jadi penggunaan dieelektrik memungkinkan sebuah kapasitor mempertahankan selisih potensial V yang lebih tinggi sehingga akan menyimpan jumlah muatan dengan energi yang lebih besar. Kemudian ada sehingga kita dapat menyimpulkan dari hubungan C sama dengan atau per bahwa efek dieelektrik adalah memperbesar kapasitas faktor sebesar K. Untuk sebuah kapasitor plat sejajar dapat dituliskan sebagai sebuah hasil eksperimental. Nah, di sini kita bisa lihat gambar kapasitor plat sejajar seperti apa. Kapasitansi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Kolom pada abad 18 bahwa satu kolom itu sama dengan 6,25 dikali 1018 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan satu tegangan volt dapat memuat muatan elektron sebanyak satu kolom dengan rumus yang dapat ditulis Q sama dengan CV. Ya, untuk keterangannya bisa kita lihat itu Q sebagai muatan atau C sebagai kolom, C sebagai kapasitansi listrik atau dengan satuan F farad, V dengan yang berarti besar tegangan dengan satuan volt. Berikut saya lampirkan tabel nilai konstanta dieelektrik. Untuk ruang hampa kita bisa lihat nilai konstantanya 1, udara yang satu atom 1,000059, udara yang 100 atom itu 1,0548, teflon itu 2,1, polietilena itu 2,25, benzena itu 2,28, mika 3 sampai 6, mylar itu 3,1, polivinil klorida itu 3,18, fleksias itu 3,14. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Selanjutnya ada kaca dengan nilai 5 sampai 10, neoprena 6,70, germanium 16, gliserin 42,5, air mengandung 80,4, statonium 310, karet 2 sampai 3, kemudian terakhir ada kertas 3,5. Jika saya salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Untuk metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan variabel bebasnya adalah variabel yang menjadi penyebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat menurut Sugiono tahun 2005. Dalam penelitian ini menjadi variabel bebasnya adalah kapasitansi kertas karton dan variabel terikatnya adalah variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas menurut Sugiono tahun 2005. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat adalah kapasitansi udara. Kemudian kita masuk ke prosedur kerja. Untuk simulasi kita buka simulasi software PET, kemudian membuka dan mengatur rangkaian. Ketiga, mengatur berapa saja nilai rangkaian, jarak plat dan ruang penampang. Keempat, memperhatikan ketiga alat ukur atau kapasitansi dan muatan energi. Terakhir, menghitung nilai dari muatan energi yang tersimpan. Untuk alat-alatnya kita membutuhkan software PET simulation, kapasitor plat sejajar sebagai alat peraganya, plat hard vinyl setebal 1 mm dan 2 mm, plat kaca setebal 2 mm, capacity meter atau sebagai pengukur alat kapasitor, plat aluminium setebal 22 mm. Ya, bisa kita lihat di sini apabila menggunakan PET simulasi, kita bisa mengatur berapa tegangan input rangkaian yang menaikkan pin voltase pada baterai, kemudian jarak antara plat, kemudian luas penampang plat. Nah, kemudian kita perhatikan nilai dari ketiga ukur kapasitansi muatan energi yang tersimpan. Catat, kemudian kita
isi pada tabel hasil simulasi. Kemudian hitung nilai kapasitansi muatan energi yang tersimpan. Saya ulangi, catat pada tabel yang hasil perhitungan. Perhitungan seperti ini. Berdasarkan nilai di atas itu, tentukan nilai dari kapasitansi, muatan plat dan kapasitor, energi tersimpan dan dalam kapasitor. Oke, bisa kita lihat gambarnya di sini, bisa kita peragakan pada plat simulasi.